Halo manajemen people, selamat datang kembali di Ngomen, ngobrol bareng manajemen. Welcome to Ngomen, ngobrol bareng manajemen. Nah, pada episode kali ini tentunya kita akan membahas tentang pasar modal yang selalu diminati oleh para Gen Z nih. Tentunya kali ini kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita kali ini ada Bu Tine selaku dosen manajemen Universitas Siliwangi. Halo Bu Tine. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tino Badriatin. Kebetulan saya di sini di Universitas Siliwangi sebagai dosen praktisi dari pasar modal ya. Saya juga di sini kepala kantor perwakilan PT Reliance Sekuritas Indonesia cabang Tasikmalaya. Oh, jadi itulah profil dari Bu Tine dan cukup berpengalaman di bidangnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke videonya. Oh ya Bu, kan kita sekarang ini tentang ngobrol-ngobrol tentang pasar modal nih. Boleh kasih tahu nggak nih, apa sih itu pasar modal? Tentunya nih pasar modal buat kita kalangan muda ya. Iya. Tentunya nih agak-agak awam. Biasanya sih yang lebih di awal di pertama di pasar modal tuh apa? Biasanya yang lebih terkenalnya itu adalah bursa efeknya nih ya. Iya. Bursa efeknya. Jadi pasar modal ini biasanya emiten-emiten yang sudah listing ya, tentunya listing di bursa efek dan diperdagangkannya secara live trade. Sekarang sistemnya udah JATS ya, Jakarta Automatic Trade System. Jadi sistemnya kalau dulu misalkan untuk beli, misalkan nih kita berkeinginan untuk memiliki suatu emiten tertentu ya. Contohnya misalkan kita, oh itu gedung BCA nih udah tinggi ini kokoh seperti itu. Boleh nggak sih kita mempunyai sebagai pemilik dari BCA tersebut? Tentunya kan di pasar modal ini kita diberi kesempatan untuk memiliki salah satu modal di BCA tersebut, meskipun memang misalkan hanya 0,00 sekian persen gitu. Jadi kalau misalkan kita dengan budget harus berapa sih gitu untuk memiliki BCA, kan tentunya kita agak susah ya, agak jauh nih. Tapi untuk di pasar modal kita tentunya dengan hanya minimal misalkan untuk pembelian satu lot kita juga sudah menjadi salah satu kepemilikan daripada emiten tersebut. Oke, berarti definisinya itu secara singkat pasar modal ini gimana para masyarakat ataupun ya warga Indonesia itu ingin memiliki dari perusahaan tersebut lah. Iya. Menjadi bagiannya. Menjadi bagiannya tentunya di balik itunya kan tentunya ada laba yang dimiliki. Bagaimana sih kita juga biar bisa merasakan laba yang dimiliki oleh emiten tersebut? Tentunya kita sebagai pemilik salah satu sahamnya nih ya, salah satu sahamnya tentunya kita juga bisa mendapatkan bagian daripada dividen tersebut. Jadi bagian daripada keuntungan si emiten yang dilistingkan di bursa tentunya ya. Oke. Nah, mungkin itu pemirsa dari definisi dari pasar modal. Nah, kan tentunya dari pasar modal itu memiliki instrumen-instrumennya, Bu. Iya. Ya, betul. Seperti obligasi, reksadana, dan juga saham. Nah, dari ketiga itu apa sih perbedaannya, Bu? Tentunya berbeda ya. Iya. Kalau misalkan untuk yang biasanya nih, untuk yang pemula-pemula biasanya diharapkan nih biasanya ke reksadana nih. Reksadana karena reksadana ada fund manajernya, jadi yang mengurusnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang udah expert nih biasanya ke saham. Kalau saham biasanya high risk high return ya tentunya. Kalau misalkan kita untuk yang di saham itu returnnya tinggi dan resikonya juga tinggi karena kita langsung bisa memantau pergerakan secara live ya. Tapi kalau misalkan untuk reksadana karena ada manajer investasinya dan itu juga kenaikan dan penurunannya adalah harian ya. Jadi lebih apa ya? Kalau kita misalkan untuk yang konservatif nih, biasanya konservatif ya lebih ke reksadana atau obligasi karena resiko yang resiko dari reksadana dan obligasi itu lebih rendah daripada saham sendiri. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Nah, kan dari tiga instrumen tadi itu, menurut Ibu nih, bagi pemula-pemula yang ingin belajar tuh lebih baik di mana dulu, Bu? Nah, kita harus bagi pemula nih. Jadi kita harus mengenali dulu profil kita nih seperti apa. Karena bagaimanapun juga saya nih dengan kalian nggak bisa disamakan. Karena apa?
Karena contohnya nih saya kalau misalkan, tapi memang kalau reksadana sih memang cocok untuk yang pemula. Bagi yang untuk mengetahui lebih lanjutnya masih pemula-pemula ya. Karena bagaimanapun juga reksadana itu adalah pen manajernya, ada manajer investasinya. Jadi tentunya kita hanya melihat sambil belajar menyelami seperti apa sih pasar modal tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana kalau misalkan kita ingin belajar di pasar modalnya, di sahamnya gitu. Di sahamnya tentu bisa, kita juga harus mengenali profil kita. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan kita profilnya adalah tipenya agresif nih, tipenya agresif itu tidak akan mungkin ke saham-saham yang slowly. Ya jadi pergerakannya agak-agak lambat gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kita yang tipenya agresif tentunya harus memantau market nih berdasarkan misalkan fluktuatifnya yang relatif cepat. Tapi untuk yang misalkan kita yang moderat nih, tentunya kalau moderat biasanya kan kita juga bisa menerima resiko-resiko yang ada. Jadi biasanya untuk yang moderat kategorinya kan pertengahan ya. Jadi kita bisa menerima resiko yang ada dan kita juga tidak terlalu konservatif. Jadi biasanya kalau misalkan kita jangkanya jangka apa sih gitu ya, jangka apa. Kalau misalkan untuk yang agresif biasanya kan short term. Short term ini saham cocok nih untuk yang short term gitu kan. Tapi kalau misalkan kita moderat konservatif nih, moderat konservatif artinya biasanya mid term nih di pertengahan. Biasanya obligasi reksadana ada berapa lah. Kita kan juga harus diversifikasi ya. Tidak semua melulu di saham, tidak semua melulu di reksadana. Tapi kalau misalkan untuk yang konservatif nih, saya rasa untuk yang konservatif pemula itu di reksadana dan obligasi itu sangat cocok. Tapi kalau misalkan untuk obligasi kan karena biasanya mahal tuh. Iya. Kalau beli obligasi lumayan, tapi kalau reksadana kan biasa 100.000 bisa. Kalau saham 10.000, 5.000 bisa juga. Tapi memang pemilihannya untuk yang konservatif tentunya berdasarkan analisis dulu gitu kan. Analisis dulu, jangan berdasarkan yang lain nih. Tapi kalau misalkan untuk yang agresif biasanya kita harus pantau. Jadi kita melihat momentum. Contohnya misalkan kalau sekarang nih sekarang lagi perang Irak ya. Nah itu kan biasanya misalkan pergerakan saham dari awal misalkan kita ada berita Iran misalkan akan menyerang bla 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 gitu kan. Pagi-pagi kita misalkan untuk yang agresif ini cocok sekali kalau misalkan kita udah punya saham, tentunya jual terlebih dahulu, nanti kita serok lagi di bawah. Itu hanya teorik sih sebetulnya. Yes. Tetapi juga balik lagi ke kita, karena kalau bagaimanapun kalau misalkan kita tipenya konservatif itu tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Seperti halnya gini, tipe yang agresif ya, ketika kita memilih reksadana atau yang berpendapatan tetap ya, itu tentunya kita akan jenuh, lama banget gitu kan. Beda lagi dengan agresif yang saham. Kalau saham kan karena kita tipenya agresif, senang gitu kan, senang ketika ada terjadinya fluktuasi di pasar. Oke. Jadi guys, untuk kalian yang ingin bingung mulai dari mana, kalian harus teliti dulu profil kalian sendiri. Kalian harus pahami diri kalian sendiri. Kalian cocoknya main di mana nih? Antara reksadana, obligasi, ataupun saham. Betul gitu? Iya, betul. Nah, tentunya dari 3 itu yang paling diminati nih para genjet nih mungkin itu tentang saham nih Bu. Kan cara kerja saham tuh kadang naik turun, dari candlenya ada yang hijau, merah. Nah, apa sih Bu yang menyebabkan grafiknya tuh bisa naik, bisa turun gitu? Tentunya kalau misalkan naik turun seperti itu, tentunya memang sebelum kita ke dunia pasar modal ya, ke saham ya, tentunya kita harus pahami dulu nih, kemudian kita juga jadi nasabahnya misalkan, baru eksekusikan. Jadi gimana kita mau tahu sebelum kita paham dulu, sebelum kita menjadi nasabahnya. Karena kan kalau misalkan kita melihat secara langsung nih, secara layarnya doang, kita hanya, kalau kata Sunda bilang hanya percenahan gitu kan, percenahan. Tapi kalau misalkan kita udah paham, baru kemudian misalkan apa sih misalkan untuk yang genjet gitu ya, bagaimana sih, karena kan saya misalkan dananya hanya sedikit. Jangan salah, di pasar modal ini
kalau secara teori sih 100.000 minimal ya, 100.000. Makanya waktu dulu ada namanya kampanye yuk nabung saham gitu kan. Kalau sekarang aku investor Indonesia gitu kan, lebih ke ininya. Nah dengan 100.000 tentunya kita bisa membeli saham itu kan minimal 1 lot. 1 lot itu adalah 100 lembar kan, 100 lembar. Nah itu jangankan 100.000, goceng pun bisa. Gitu. Goceng pun bisa. Bahkan misalkan untuk yang saham-saham yang ini ya, saham-saham yang di bawah gocapan nih, di 1 perak, 2 perak itu 1.000, 2.000 bisa. Tetapi memang itu nggak cocok kalau untuk yang kita yang konservatif. Karena apa? Karena bagaimanapun juga yang saham-saham di bawah 1 perak, di bawah 50 perak misalkan ya, itu fluktuasinya juga sangat cepat. Kemudian juga dikala kita pemilihan saham, selain kita juga harus pahami dulu sahamnya seperti apa, kita juga harus melihat dari sisi kita kan bagus nih kalau Unsil nih ada kan kita belajar secara teori. Nah teori ini adalah merupakan fondasi kita untuk cara memilih saham. Ibaratnya misalkan kita dalam belajar mobil atau sepeda. Tentunya ketika kita akan belajar mengemudi, ketika kita akan belajar sepeda, kita harus belajar ini teori nih ya. Teori ini fitur-fitur yang ada gitu kan. Remnya di sebelah mana, N apakah N itu normal atau P itu apa kan gitu kan. D itu apakah drive gitu kan. Kita kan harus mempelajari teorinya seperti itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi jangan kita asal melaju seperti apa kalau misalkan untuk di saham. Jadi artinya kita harus pelajari dulu, pahami dulu, baru kita melangkah. Jangan sampai kita membeli kucing dalam karung ya. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan di saham itu memang sangat dinamis ya, sangat dinamis. Meskipun kita belajar misalkan secara teori seperti apa, secara fundamental juga misalkan seperti apa, apakah si saham ini secara fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, labanya juga bagus, memberikan return juga kepada kita, misalkan dividen juga misalkan tentunya tiap kuartal misalnya bukan tiap kuartal, tiap tahun misalkan, tiap tahun selalu membagikan dividen, tetapi kita juga harus melihat apakah misalkan dari sisi likuiditasnya ya, karena tidak semua saham juga liquid ya. Liquid artinya saham yang beredar di masyarakat apakah hanya sedikit, karena ada yang secara fundamental bagus tetapi likuiditasnya kurang, itu artinya kita juga akan menahan kita untuk dijual belinya sahamnya agak susah untuk yang likuiditasnya kurang. Yang kedua, mungkin kita juga harus harus di mix and match ya dengan misalkan teknikal. Tapi kan kalau teknikal memang secara historis ya, tentunya kita melihat karena historikalnya seperti apa untuk yang teknikal. Tapi kalau untuk yang teknikal ini biasanya cocok untuk yang mid-term atau short-term lah untuk yang teknikal. Lalu misalkan selain itu apa faktor yang lebih mempengaruhi untuk saat ini? Kalau secara teori kan ada kita fundamental dan teknikal, tapi yang lebih ini adalah berita, news yang ada. Jadi kan kalau di saham suka adanya istilah buy on news, buy on rumor, sell on news gitu ya. Ketika rumors itu datang, kita justru sentimennya positif, tetapi ketika berita itu muncul yang berita aslinya gitu kan, justru sentimennya itu udah berubah. Nah kita itu cocok sih untuk yang agresif. Yang agresif cocok untuk rumors yang ada. Karena bagaimanapun juga misalkan bagaimana kita melihat saham ke depan. Saya tidak ada bola kristal di depan ya. Tentunya saya tidak akan bisa melihat gitu kan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami ya. Bagaimanapun juga itu konsistensi kita ya, disiplin kita untuk di saham tersebut. Jadi contohnya misalkan, karena kan bagaimanapun juga biasanya ini teori ya, karena kan sekarang zaman sekarang post majornya lebih banyak daripada teori yang kita dapat gitu. Meskipun fundamental bagus, teknikal bagus, post majornya yang di luar kendali kita gitu kan. Kayak misalkan berita tiba-tiba Trump begini,
tiba-tiba misalkan Cina begini gitu kan. Nah, itu yang sangat-sangat harus diperhatikan sih kalau untuk yang saat-saat ini. Jadi kalau dulu misalkan untuk memprediksi ke depan itu sangat agak mudah ya. Kalau sekarang sih karena dunia luarnya terlalu banyak bercampur ya, untuk yang di saham itu agak-agak lumayan rumit sih. Jadi harus pantau berita-berita juga kalau untuk yang sekarang. Berarti selain menggunakan analisa teknikal, kita juga harus menggunakan analisa fundamental seperti ya mencari-mencari berita dari luar negeri gitu kan. Iya, Seperti yang bisa mempengaruhi harga pasar ya, Bu. tentunya itu untuk yang sekarang nih, yang saya rasakan itu justru yang paling sangat berpengaruh untuk saat ini sih. Untuk saat ini, karena kalau misalkan secara fundamental kan kita untuk long term nih, untuk jangka panjang. Kalau misalkan secara teknikal memang untuk short term. Tetapi karena sekarang perubahan yang terlalu dinamis nih ya, untuk yang situasi dan kondisi di global ya, itu yang sangat-sangat berpengaruh ke market kita gitu, untuk yang sekarang. Tapi ini Bu, banyak para anak-anak muda nih yang FOMO gitu, ingin ikutan-ikutan beli saham tanpa menganalisa gitu. Cuman sekedar belajar teori gitu, jadi kayak ada candlestick naik gitu kan Bu. Iya. Langsung buy, kalau misalnya turun sell. Nah, itu gimana sih Bu tanggapan Bu terhadap FOMO itu? Sebetulnya FOMO kadang-kadang ada baiknya gitu. Kadang-kadang ada baiknya karena dengan FOMO memang suatu saham ini harga akan terbentuk karena adanya FOMO nih. Tetapi memang FOMO yang seperti apa dulu, makanya untuk yang kita di pasar modal ini, makanya itu dulu. Jadi pahami dulu, baru misalkan kita sebagai ini, baru kita eksekusi sendiri gitu. Jadi jangan sampai nih FOMO-nya kita tanpa apapun. Jadi artinya hanya FOMO tapi kita sendiri basicnya kosong gitu. Jadi kita sendiri untuk pemahamannya kosong. FOMO ada bagusnya, ada bagusnya, karena bagaimanapun juga yang FOMO belum tentu misalkan belum tentu salah ya. Untuk yang FOMO. Barangkali aja yang FOMO yang membawa kita ke FOMOan ini, dia justru yang mempunyai analisa yang cukup lumayan gitu. Tapi kita juga kan tidak tahu. Makanya kalau misalkan basicnya kita tidak ada, tentunya itu menyesatkan buat kita. Karena kadang-kala nih, karena ada dulu misalkan kayak disebut bandarmologi nih. Jadi kadang-kadang kita hanya menggiring biar orang yang FOMO ya, biar yang FOMO misalkan untuk membeli sesuatu. Jadi orang lain beli nih. Padahal saya tujuannya adalah menggiring opini untuk membeli sehingga harga naik, padahal saya akan profit taking. Biar saya setelah naik itu akan dijual ketika harga naik. Nah, itu yang ruginya yang FOMO yang ikut-ikutan. Kita tidak tahu misalkan ada apa. Misalkan ini ya, kita tidak tahu bahwa si A ini sudah mengumpulkan dari harga yang bawah gitu. Tapi karena kita FOMO-nya ibaratnya MLM kan. MLM kalau yang pertama kan cuan-cuannya lumayan. Yeah. Tapi untuk yang kesekian kalinya kita kan yang kedapatan ruginya. Nah, itu sih untuk yang apa ya, jangan FOMO. Makanya jangan FOMO ya, maksudnya jangan FOMO tanpa kitanya kosong gitu. Tapi FOMO juga kitanya harus punya basicnya tersendiri. Jadi kita harus punya panduan atau konsep tersendiri atau teori yang ada di kita minimalnya seperti apa. Oke Bu, tadi kan sempat membahas semakin banyak membeli itu maka harga pasar itu semakin naik. Nah, kenapa itu bisa terjadi tuh Bu? Karena kan banyaknya permintaan. Ibaratnya misalkan seperti ini, suatu barang, suatu benda. Ketika orang lain menyukai kan, tentunya kan orang lain pada berburu ingin memiliki si barang tersebut kan. Maka nilai jual si barang ini kan tentunya akan naik. Tapi nantinya ini akan ada titik jenuh nih. Titik jenuh bahwa udah jenuh beli, makanya ada agak turun. Nah, makanya itu biasanya sih pasti akan ada fluktuatif naik turunnya seperti itu. Makanya kenapa naik? Contohnya misalkan di perbankan dan lain sebagainya. Kalau misalkan pertama listing nih untuk yang BRI, misalkan BRI cuma misalkan nih ketika kita belinya 900 perak.
ketika kepercayaan masyarakat kepada BRI, kemudian misalkan kinerja BRI-nya naik, tentunya kan kita berlomba-lomba ingin memiliki BRI-nya tersebut kan. Makanya naik kan. Ibaratnya kalau misalkan kita juga beras, misalkan kebutuhan beras ininya kosong nih, karena kan yang listing cuma segini-gini doang, tapi yang minatnya banyak, tentunya itu akan menaikkan harga juga. Pasar. Nah guys, untuk kalian yang ingin FOMO ikutan beli di pasar saham ataupun pasar modal lainnya, kalian boleh FOMO asalkan kalian punya basicnya sendiri, punya analisa sendiri, dan jangan sampai kosong ilmunya. Betul gitu? Betul. Nah, jadi gini, kan banyak yang bilang saham itu tuh judi gitu loh, Bu. Kayak kita tuh nggak tahu arah pasarnya kemana, terus juga siapa yang ngatur, jadi gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, karena di mana-mana ketika saya ada podcast narasumber, ini pertanyaan pasti ada gitu. Bagaimana ini saham menanggapi saham judi atau enggak? Sebetulnya kalau menurut saya nih ya, mau sesyariah apapun sesuatu sesuatu nilai ya, barang atau apapun, tapi kalau kita niatnya judi ya judi aja. Kenapa sih misalkan si saham ini banyak dikategorikan misalkan dengan judi? Karena misalkan tadi itu, karena ketika kita melihat pergerakannya terlalu cepat nih, terlalu cepat. Kita kan sekarang ada namanya misalkan short selling nih. Short selling ini artinya kan kita tanpa barang dulu, karena kita misalkan menganalisis akan turun, maka kita jual dulu kan. Jual dulu. Nah, menurut saya itu sama sekali itu judi loh kalau menurut saya ya. Ini secara subjektif ya. Kenapa judi? Karena kan kita menjual tanpa ada barangnya. Tapi memang untuk yang short selling kita di akhir kita harus membeli kembali kan, karena harus mengganti barang yang tadinya kita tidak punya, dijual dulu karena analisis kita misalkan market ini turun. Jadi kita mengambil gap antara tadi ketika dijual naik kan di atas, karena kita yakin mau turun, kita ngambil serep di bawah. Nah, itu kan gapnya kita keuntungannya dari sana. Tapi itu menurut saya judi kalau menurut saya. Kenapa judi? Karena kan kita menjual barang kosong tanpa ada kita punya fisiknya. Tapi beda lagi dengan kita punya barang sendiri. Nah, masalah judi atau enggak itu tergantung dari kitanya sendiri. Makanya itu tadi saya bilang, mau sesyariah apapun, kalau kitanya udah niat judi ya judi aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya enggak niat judi kan, bisa nggak sih kalau misalkan dikategorikan nggak judi? Bisa, karena namanya juga sama aja, kita jual beli kan. Jual beli, ada penjual, ada pedagang, ada barang, ada fisiknya. Kalau di saham kan ada fisiknya, emitennya misalkan kita jual belinya yang modalnya yang besar, itu gedungnya juga ada gitu kan. Tapi beda lagi kalau misalkan judi dan lain sebagainya itu tidak ada fisiknya kan, tidak akan jual belinya misalkan. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi apapun ininya ya, apapun tingkat jual belinya atau bendanya sekalipun ya, kalau kita mau niat judi, mau ya judi aja. Kenapa misalkan dikategorikan judi? Karena itu tadi, karena kebanyakan karena kita menangkap peluang nih ketika naik, karena kan pergerakan saham itu per detik nih, per detik bisa berubah. Jadi ketika kita menangkap peluang, ketika kita misalkan, oh ini udah cuan sekian, kita kan tentunya menjual langsung nih. Nah, menjual langsung jatuh temponya kan bukan hari itu. Jatuh temponya adalah T+2 mungkin nih kebanyakan. Oh ya, kita tanpa uang dulu, tanpa beli dulu, kok udah dapet cuan duluan. Misalkan ya, saya beli BCA nih misalkan, BCA di harga 1.000. Kemudian 2 detik kemudian 1.500 contohnya ya. Artinya kan saya udah dapat gope nih. Gope dari BCA tersebut kan. 1.000 naik 1.500. Saya udah dapat gope nih. Yeah. Hanya dalam 2 detik misalkan gitu kan. Saya belum bayar. Ya, bayarnya kan T+2 jatuh temponya. Tapi selisihnya saya udah dapat dari 500 itu. Mungkin nih kategori. Tapi kan itu hanya persoalan jatuh tempo. Ada kemungkinan sih seperti itu. Cuma balik lagi ke kitanya. Kalau kitanya jangan niat untuk sunyah gitu ya. Yeah. Untuk sunyah, karena kan diniat apa ya? Diniat misalkan kita one day lah, kumaha engkewe gitu kan. Kumaha engkewe. Yang penting misalkan saya mau one day aja hari ini, saya nggak mau ngeluarin uang, beli sekarang, jual sekarang, gimana nanti? Nah, itu udah judi juga kan. Kita berspekulasi, apakah kita untung rugi gimana nanti aja. Nah, itu mungkin yang yang harus ini dari kita lah.
Jadi kalau masalah judi gimana kitanya? Nah, jadi saham itu jadi balik lagi ke diri sendiri kan. Iya betul. Karena banyak yang bermain saham tuh tanpa analisa gitu. Jadi kayak oh ada grafik naik nih. Spekulatif kan Ya, ya. ada grafik naik nih paling feelingnya tuh harga akan naik nih padahal itu koreksi untuk turun gitu kan. Jadi tanpa ada analisa sendiri terus juga ya gimana cara dia tuh saham itu profit untuk hidup dia lah gitu. Jadikan tumpuan utama dalam hidup. Padahal saham ini kan sebenarnya tuh kayak bisa jadi jangka panjang lah untuk kedepannya. Nah itu ini perlu saya agak koreksi nih sedikit ya. Karena kan bagaimanapun juga misalkan bukan berarti yang jangka pendek kita judi juga enggak gitu. Tapi balik lagi kita ke niatnya gitu. Ke niatnya contohnya gini. Saya beli nih, saya jual beli ibaratnya kalau misalkan saya beli mobil hari ini di dealer. Misalkan mobilnya 100 juta nih. Anggap aja saya beli saham nih. Saya beli di dealer 100 juta. Ini kan one day ya, ini analogi one day. Saya beli sekarang di dealer 100 juta. Ketika keluar, tiba-tiba ada yang nih, Bu Tina bagus nih mobilnya. Boleh dong saya beli 102 juta gitu. Cuma 2 juta nih. Saya keuntungan 2 juta. Saya belum nyampe rumah loh. Saya berpikir seperti ini, ya udah silakan aja jual. Saya udah cuan nih 2 juta. Itu kan nggak judi juga kan? Iya. Nah itu sama aja dengan one day gitu kan, one day. Tapi kalau misalkan judi beda lagi. Kalau judi misalkan seperti ini perspektif saya ya. Kalau judi kan ibaratnya ada apa namanya spekulatif ya, spekulatif. Misalkan contohnya gini, diniati dari sekarang. Saya mau beli IPO nih, IPO atau misalkan nggak IPO nih, saya beli mobil ini ya 100 juta. Saya tuh diniati keluar berapa aja, yang penting saya punya prestis, punya mobil, tapi saya keluar gimana aja sunyah artinya judi aja saya keluar ini saya langsung jual nih berapapun, niatnya udah jelek gitu dari sini, niatnya udah jelek, yang penting saya punya prestis di semua orang bahwa saya ini udah punya beli mobil, udah ada terpampang nih dokumentasinya, tapi niat saya itu nggak baik gitu, nggak baik, bahwa saya itu hanya akan mencari celah gitu, celah dengan berspekulasi untung tekajen gitu kan, istilahnya seperti itu. Atau misalkan gini, ya kayak tadi misalkan jual dulu tanpa berpikir apapun, dengan harapan saya bisa beli lagi di bawah, ini kan barangnya nggak ada gitu. Jadi kan kita terlalu berspekulasi untuk menjual dulu barang yang tidak ada, misalkan barang yang tidak ada kemudian kita beli lagi di bawah. Nah, karena bagaimanapun juga kalau misalkan untuk short selling ini harus disettle atau dieksekusi per 1 hari itu. Jadi tidak bisa dibesokkan. Kalau kita dibesokkan artinya kita udah gagal bayar, udah gagal serah. Jadi kita gagal menyerahkan barangnya, mereka juga gagal menyerahkan barangnya ke kita gitu. Gagal bayar uangnya kan, uangnya nggak bayar misalkan karena kan kita nggak disettle nih. Orang lain misalkan saya udah jual nih, pasti di portofolio udah minus. Kok portofolio bisa minus sih? Barangnya mana gitu kan? Nah seperti itu kalau saya rasa sih udah judi sih kalau itu ya. Jadi balik lagi ke niat kita kalau judi atau enggaknya. Bukan berarti tapi nggak boleh one day nih. Bukan berarti nggak boleh one day. One day boleh. Cuma balik lagi, jangan berspekulatif dari niatnya. Jadi niatnya dulu sih yang ini sih untuk judi atau enggaknya. Nah, jadi guys, untuk kalian yang masih bingung saham itu judi atau bukan, itu tergantung kepada diri kalian sendiri, niatnya itu seperti apa. Apakah kalian niatnya udah buruk, berarti itu saham itu akan judi. Maka niatkanlah diri kalian untuk bermain saham itu bukan untuk niat-niat hal yang buruk. Nah, Bu, kan terkait saham nih. Kenapa banyak dari masyarakat nih yang bermain saham tuh minatnya tuh ke perbankan gitu, Bu? Seperti BCA, BRI gitu. Kenapa nggak di perusahaan-perusahaan yang sudah terbuka gitu? Karena itu kurangnya sosialisasi ya. Karena mindset di masyarakat bahwa saham itu untuk orang-orang kalangan tertentu. Jangankan yang ini ya, saya aja nih, ini sekedar cerita nih. Ketika saya kerja di sini, saya tuh nggak kerja di pasar modal, tapi saya kerja di perbankan. Saya itu marketing bank. Hanya saja oleh nasabah bank saya diambil nih, udah jadi kamu marketing saya.
Saya itu bukan belajar dari saya belajar dari pengalaman. Bukan saya yang memberikan edukasi ke nasabah, tapi nasabah yang memberikan edukasi ke saya. Saya sendiri pun seperti itu. Waduh, ini kalangan elit nih, jet set nih kalau misalkan untuk di saham. Ya tentu karena dulu ya mindsetnya mungkin mindsetnya kan namanya juga modal nih. Kita aja melihat gedungnya nih Telkom, gedungnya Pegas itu kan gedungnya udah kebayang nih nggak bisa kita jangkau. Iya. Nah tentu mindsetnya adalah hanya orang-orang kaya yang bisa memiliki si saham tersebut kan. Makanya kita harus perlunya ada sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Kenapa misalkan sekarang memang kalau dulu sih memang sepengetahuan saya ya, karena saya juga dari 2004 nih, 2004 sambil belajar juga. Dulu itu kalau misalkan untuk jadi investor ya, itu minimal 25 juta. Tidak semua orang, zaman dulu nih 25 juta, tidak semua orang bisa meraih ke 25 juta tersebut kan. Jadi memang susah untuk menjadi investor gitu kan. Tapi kan lama-kelamaan karena pemerintah juga mungkin untuk mengkampanyekan bahwa si modal ini biar dinikmati oleh kalangan masyarakat luas, makanya tidak ada nominal. Kalau sekarang kan tidak ada nominal sama sekali ya, meskipun memang teorinya adalah 100.000 nih minimal. Sebetulnya karena kita kan ke RDN langsung, RDN nggak akan lihat nih kita ada 10.000 tuh udah bisa memiliki saham. Contohnya misalkan Bukopin cuma 70 perak, sekian perak, 7.000 juga udah kita memiliki saham Bukopin tersebut. Jadi orang lain misalkan bekerja di Bukopin, ya saya bisa bangga, saya adalah pemilik saham Bukopin meskipun 0,00%. Ya, mungkin itu kalau misalkan kenapa memang perlu disosialisasikan. Kenapa misalkan dengan menabung dengan di pasar modal, menabung misalkan cukup terjangkau karena kan menabung hanya menyimpan nih tanpa ada tujuan lain. Ini artinya menabung kan seperti itu. Tapi kan kalau misalkan di pasar modal ini ibaratnya kita investasi kan ada tujuan untuk yang kedepannya. Tujuan yang kedepannya ini yang harus kita harus kita dipondasikan dari sini ya yang susah gitu. Jadi kita harus ada sosialisasinya seperti apa ke masyarakat bahwa memang tidak semahal yang dibayangkan untuk memiliki suatu emiten misalkan ya, untuk memiliki satu saham karena satu lot pun udah bisa gitu. Nah, jadi kenapa sih orang-orang ini pada milih perbankan? Berarti karena mindsetnya itu orang berpikir bahwasanya perusahaan-perusahaan besar itu untuk membelinya itu harus dengan cuan yang banyak gitu, harga tinggi gitu. Padahal dengan harga rendah pun bisa memilikinya. Iya bisa karena kedua juga mungkin karena kan faktor resiko ya. Resiko kalau misalkan untuk yang menabung kan resikonya sangat sedikit. Kalau misalkan untuk yang saham kan resikonya high risk high return ya. Jadi resikonya tinggi, returnnya juga tinggi karena per detik itu kita bisa mendapat return baik itu profit atau loss juga sekalipun gitu kan. Terus yang kedua nih, karena di masyarakat, jangankan masyarakat, saya sendiri ya, saya sendiri kan berpikir bahwa kita ini nggak mau rugi. Kita ini berpikir gimana caranya, pengennya cepet menghasilkan gitu kan. Nah kalau misalkan menabung kan udah disimpan, udah aja di sana kan. Ibaratnya menyimpan ya mau tidak diapa-apain juga udah ada gitu kan. Tapi beda lagi dengan misalkan saham, karena saham kan high risk high return, jadi resikonya akan tinggi tentunya gitu. Itu sih kalau yang untuk yang sekarang ya. Makanya profil kita nih kebanyakan kan kita konservatif nih. Jadi pengen yang cuannya yang cepat tapi resikonya rendah. Semua orang juga pengen kalau begitu. Iya. Kan seperti itu. Tapi kalau misalkan di bank resikonya hampir tidak ada gitu kan, hampir dikatakan tidak ada. Bukan berarti tidak ada, hampir misalkan ya kan kita hanya menyimpan nih. Beda lagi dengan kita menyimpan padahal ada kan, tapi kan kalau ada misalkan untuk yang beban bunga, administrasi dan lain sebagainya udah dianggap biasa gitu kan. Itu mungkin karena kan dari dulunya
ya menabung dulu. Kalau di pasar modal ya itu memang dulunya memang khusus untuk kalangan-kalangan jet set gitu. Berarti tujuan utama itu untuk nabung dulu gitu ya. Kalau menabung kan tanpa tujuan Iya. sebetulnya ya, hanya menyimpan. Tapi kalau misalkan di saham investasi ini tujuannya ada untuk ke depan kan seperti apa. Nah, yang jadi misalkan kita berat tujuan ke depan kita tuh seperti apa. Tapi justru itu yang harus jadi PR kita. Harus jadi PR kita karena kan dari sekarang nih, dari mumpung masih muda. Justru kan investasi ini harus, meskipun bukan di saham ya, di apapun investasi ini harus dilakukan sejak dini gitu. Jadi jangan sampai kita tidak ada untuk yang ke depan, untuk di depannya seperti apa. Contohnya kan sekarang kan misalkan untuk sebentar lagi wisuda nih, sebentar lagi menikah juga kan harus ada kita persiapan sejak dini itu seperti apa. Kalau misalkan hanya menabung kan cuma menyimpan saja. Biasanya nih, apakah misalkan menabung termasuk investasi ya? Kalau misalkan kan kalau namanya menabung dan investasi intinya kalau menabung hanya menyimpan, investasi dengan menabung kita tujuannya ada untuk yang kedepannya. Jadi biasanya kalau bagaimana misalkan di combine nih ada menabung dan investasi, biasanya kita melihat nih kalau misalkan untuk investasi di menabung ya. Kalau saya menabung kan ada batas BEP-nya nih. Kalau misalkan ini BEP-nya batas normal administrasi. Ya, batas normal administrasi. Contohnya misalkan saya adalah pemegang kartu misalkan silver ya. Silver misalkan 17.000 misalkan untuk yang administrasi. Bagaimana caranya nih kalau ini bisa dijadikan investasi nih kalau nabung misalkan ya. Bagaimana caranya kita menabung di titik aman yang 17.000 ini biar bunganya di atas 17.000. Jadi kita nggak rugi-rugi amat gitu. Gitu kan intinya. Jadi menabung juga bukan berarti tidak investasi, hanya saja bagaimana kiat-kiatnya. Jadi kalau saya sih seperti itu. Jadi meskipun saya ada beberapa tabungan karena kebutuhan ya. Kalau saya sih tabungan kebutuhan. Misalkan ini, saya di salary harus menggunakan tabungan ini. Misalkan KPR harus menggunakan tabungan ini kan ada beberapa. Nah itu biasa didiversifikasikan, dialokasikan, sama aja dengan pasar modal juga seperti itu. Kalau pasar modal sih memang diversifikasi untuk yang pasar modal jangan dialokasikan dalam satu saham. Gitu. Jadi kita ke beberapa saham biar kalau ketika yang saham satu turun kita masih ada lagi yang lain. Baik betul. Nah tadi kan kita udah membahas tentang pasar modal, terus instrumen modal, terus nih Bu. Untuk terakhir nih Bu, untuk anak-anak muda nih Bu, kasihlah nasihat-nasihat kecil ataupun sebagai pengalaman dari Bu sendiri lah untuk anak-anak muda yang ingin mulai di pasar modal gitu. Untuk yang kita ya udah di pasar modal itu intinya sih konsistensi ya. Konsistensi kita, disiplin kita, bagaimana kita menaruh beberapa diversifikasi kita untuk investasi ya. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa untuk di investasi di pasar modal diusahakan itu adalah uangnya uang dingin, jangan uang panas. Jangan uang panas. Diusahakan itu adalah uangnya yang betul-betul tidak untuk keperluan yang mendesak. Kalau saya sih seperti itu untuk saran untuk mulai di pasar modal. Karena apa? Karena itu tadi selain kita harus mengenali profil resiko, pasar modal ini adalah high risk high return. Jadi ketika kita misalkan jangan sampai kita menyimpan uang yang pokok kita. Karena di kala kita butuh nih, ada kebutuhan yang mendesak dan sebagainya, kita biar nggak kepake nih uangnya nih. Jadi sisihkanlah untuk yang di investasi ini, sisihkanlah sebagian penghasilan kalian, jangan yang pokok. Jadi harus ada diversifikasi, misalkan 20% nih, 20% dari bekal lah, misalkan bekal 100.000, 20.000 lah. 20.000 kan kalau yang 20.000 kita udah bebas daripada yang lain ya. Jadi intinya sih seperti itu. Jangan sampai menggunakan dana yang pokok untuk yang memulai kita investasi.
Baik, terima kasih. Nah, guys, untuk kalian yang ingin terjun ke pasar modal ataupun dunia saham, tentunya kalian harus konsisten dan juga jangan menggunakan uang panas, tapi gunakanlah uang dingin, gitu ya, Bu. Kurang Nah, lebih seperti itu. iya. Nah, mungkin sekian episode kita kali ini. Tentunya untuk kalian yang ingin belajar lebih dalam lagi dan terus tonton momen kita kali ini. Nah, Bu, mungkin episode kita sudah cukup sampai di sini lah, Bu ya, Bu. Terima Iya, kasih ya. atas pengalamannya dan juga pelajaran yang telah diberikan. Nah, halo Win People. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan juga menyimak saya dan juga narasumber Bu Tine. Semoga untuk kalian yang ingin terjun saham, semoga kalian bisa dapat profit yang maksimal lah. Mungkin sekian dari saya selaku moderator dan juga Bu Tine sebagai narasumber. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.